Alan Ramadan 1443 Hijriah. Sebentar lagi Ahlan Ramadan akan segera dimulai. Bagi teman-teman yang sudah hadir, kami persilahkan untuk memakai virtual background yang sudah kami sediakan. Luruskan niat, persiapkan diri, tertib dalam adab belajar, on cam jika bisa, dan jangan lupa mencatat, mengingat, dan membagikan insight kajian yang kamu suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Ahlan. Kembali lagi di Ramadan ketiga ya. Hari ini kita akan dibersamai oleh Teh Nini Mutmainnah. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan salah satu pemandu acara kita, yaitu Mbak Wilda Solihatur Robiah. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Mbak Wilda ya. Mbak Wilda ini adalah seorang ibu dari seorang anak. Beliau adalah seorang apoteker dan juga yang paling hebatnya adalah beliau adalah salah satu founder dari Ngafal Ngefil, yaitu salah satu komunitas yang mengajarkan tentang Al-Quran dan juga bagaimana mentadaburinya. Perlu diketahui juga, Mbak Wilda ini adalah seorang alumni dari Universitas Pajajaran yang pernah menjadi tilawah atau pernah mengikuti lomba tilawah ya, Quran tingkat nasional, dan juga pernah menerima beasiswa di Salemba 4, dan juga beliau pernah juga mengabdi ya sebagai apoteker Nusantara Sehat Kemenkes RI di daerah terpencil, yaitu di daerah Pulau Buas, Sulawesi Utara. Tanpa berlama-lama dan tanpa menunggu waktu lagi, sepertinya Mbak Wilda juga sudah hadir. Saya persilakan untuk Mbak Wilda untuk memandu acara ini. Kepada Mbak Wilda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mau cek suara masuk ya. Aman Teh. Aman ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Akang Teteh Panitia yang telah memberikan kesempatan kepada Wilda hari ini untuk bersama insya Allah ya dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari deras aliran ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin wa kafa. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah mencukupi kita, yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita kesempatan hidup, sehingga dengan hidup kita bisa mengenal Allah, sehingga dengan hidup kita bisa melakukan perjalanan menuju Allah, dan insya Allah semoga kita semua kembali kepada Allah dengan kondisi terbaik kita sebagai hamba yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan juga kepada kita umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah lah yang akhirnya mengenalkan kita bagaimana untuk menemukan Allah, bagaimana untuk menuju Allah, dan semoga kelak dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah menjadi tali jembatan menghubung kita antara kita dengan Rasulullah, dan kelak Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di surga Firdausnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan ya oleh Teteh Panitia, saya Wilda Solihatur Robiah. Insya Allah dalam kesempatan ini akan memandu sesi sharing bersama Teh Nini. Assalamualaikum Teh Nini, sudah hadir, Masya Allah. Bentar. Waalaikumsalam. Sudah ada Sehat, suaranya? Sudah. Alhamdulillah. Mbak Wilda, pernah ketemu di mana ya? Ketemu di hati? Pernah ketemu di hati, Masya Allah. Di mana ya? Teh Nini sudah hadir. Pernah ketemu di salah satu majelis Teh Nini, kalau mungkin Teh Nini pernah ingat. Masya Allah Teh Nini melihat ini ya, mustaminya barakallah. Alhamdulillah. Teh Nini izin memperkenalkan Teh Nini dulu ya ke semua teman-teman yang hadir. Teh Nini Mutmainnah ya, atau kita akrab disapa dengan Teh Nini. Sekarang ini sedang aktif di Yayasan Darul Mutmainnah. Insya Allah dari nama Teh Nini ya diambilnya, dan juga Yayasan Tasdiqul Quran. Kalau teman-teman juga mau melihat kajian-kajian Teh Nini, ada di channel YouTube-nya ya Teh Nini. Ya Wilda juga pernah melihat menyimak salah satu kajian Teh Nini di channel YouTube-nya Tasdiqul Quran. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini. Teh Nini juga dulu pernah mengenyam pendidikan di Fakultas MIPA, jurusan Matematika di UPI,
Dan kemudian banyak juga karya tulis yang telah dihasilkan oleh Teh Nini biiznillah. Salah satunya yaitu 51 keunikan dan kehebatan Al-Quran, obat gelisah hati. Masya Allah itu obat yang kita butuhkan ya semuanya. Kemudian selalu ada jalan. Ada juga tulisan bila engkau galau, dekati Allah. Kemudian tulisan menata spiritual muslimah, ini para muslimah. Dan doa penentram kalbu. Insya Allah tulisan-tulisan tersebut menjadi jalan terbukanya hikmah bagi para pembacanya, dan hari ini insya Allah kita akan bersama-sama menerima dan menyaksikan gitu ya deras aliran ilmu dan hikmah dari Allah melalui perantara Teh Nini Mutmainnah. Kepada Teh Nini, kalau sudah siap, insya Allah dipersilahkan. Semoga Allah berikan kemudahan ya Teh. Amin, amin. Terima kasih. Langsung Teteh ini. Iya, Insya Allah. Bismillah. Iya, tema hari ini tentang kita banget Teh Nini, terutama bagi Wilda dan para peserta. Susah banget ya buat taat gitu. Bismillah, semoga insya Allah kita sama-sama terbuka jalannya untuk bisa lebih dimudahkan oleh Allah dalam taat. Baik, Bismillah. Ini kalau dilihat di layar tuh muda-muda ya semuanya, seperti anak Teteh ini. Masya Allah. Insya Allah, udahlah anggap anak-anak ya, seperti Gaida mungkin ya, yang dulu ya kuliah di sana juga. Terus ya mudah-mudah semuanya. Ada Ikhwannya juga ya? Ada ya? Ada Teh. Nah, berarti Teteh pakai masker aja ya. Bismillah biar aman. Teteh ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini Teteh dapat hadiah spesial Ramadan ini. Apa hadiahnya? Bisa bersilaturahim lewat Zoom dengan para muslimah, dan ada bapak-bapak ya. Ada ikhwan yang Masya Allah bisa silaturahim lewat Zoom. Biasanya Teteh tuh mengisi di emak-emak yang udah 40 tahun ke atas gitu. Ini wajah-wajah muda, jadi Teteh ikut muda lagi, dan bahasanya gimana ya, judulnya juga susah banget untuk taat. Jadi ini mah bahasa anak muda. Mudah-mudahan Teteh bisa ya menyampaikannya, jadi bisa berbahasa seperti teman-teman semua. Alhamdulillah ini semua benar-benar hadiah dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama Ramadan. Nah, jadi pas dilihat jadwalnya adalah para pemuda ya, masih dikatakan muda enggak Teh Wilda ini? Masih. Oh, masih muda. Baiklah, berarti ini masih para pemuda. Teteh perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu Teteh juga alumni Salman. Nah, tapi zaman dulu, zaman 1986 kurang lebih, sering ke perpustakaan Salman, terus ikut pelatihan SII dulu. Ada studi Islam intensif dan B20. Nah, masih ingat tuh kakak pembinanya tuh Kak Yan Orgianus. Nggak tahu beliau sekarang di mana. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Karena masih ingat dulu, masih imut-imut ya, masih muda. Teteh ikut pelatihan di Salman, dan itu benar-benar menghujam ya di hati ini. Sampai sekarang masih ingat bagaimana belajar dari kakak-kakak tingkat waktu itu ya, dari pengurus Salman juga, semangat bagaimana kaum muda harus semangat belajar waktu itu, belajar dan semangat berjuang. Teteh waktu itu masih kuliah di UPI, jadi sering bolak-balik ke Salman ya sambil jalan-jalan, karena di Salman tuh ada restoran yang murah. Ingat tuh, ada yang bulat-bulat itu dagingnya ya, pada senyum tuh. Sampai sekarang masih ada ya, dan murah di situ. Baiklah, itulah perkenalannya. Jadi sebenarnya kita bersilaturahim di Zoom ini seperti reunian. Hanya bedanya Teteh angkatan lama, angkatan emak-emak ya. Sudah sekian tahun yang lalu, tapi tetap yang namanya ilmu, pengalaman ruh ya, pengalaman ruhiyah spiritual itu Masya Allah itu akan sangat lama kesannya, akan lama. Beda dengan kita itu jalan-jalan kemana, selfie misalnya, itu kan ada waktunya. Tapi kalau pengalaman namanya pengalaman hati ya, yang sempat bersama belajar gitu, itu akan sangat abadi gitu.
insya Allah bisa sampai akhir hayat. Terima kasih kepada Salman yang sudah menjadi jalan. Teteh waktu muda, waktu itu ikut belajar di sana. Berapa hari itu kalau saya 3 hari kalau nggak salah. Baik, sudah tidak usah terlalu lama ya untuk perkenalan. Jadi kita sama-sama ya, sama-sama belajar. Nah, teman-teman semuanya, ini hari sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau berbicara tentang bulan Ramadan, kalau mau dikupas dari berbagai sisi itu menarik. Nah, yang menarik buat Teteh secara pribadi, yaitu di bulan Ramadan itu banyak sekali peristiwa yang dahsyat ya. Salah satu di antara peristiwa-peristiwa itu yang pertama yang sangat dahsyat itu bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Tadi Teh Wanda jadi Wilda juara, teh. Teh Wilda juara Qori'ah, membaca Quran terbaik, Masya Allah. Semoga di bulan Ramadan ini nambah menghujam bacaan Al-Qur'annya, bukan hanya di lisan, tapi benar-benar di hati, sehingga tangan kita, mata kita, telinga kita dibimbing dengan Al-Quran. Itu kan yang mahal. Nah, itu kejadiannya di bulan Ramadan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Kebayang itu pada saat itu Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan, turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Nah, kemudian ayat-ayat Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Ya Allah, kita bersyukur ya teman-teman. Bersyukurnya apa? Karena kita ini diberikan jalan oleh Allah untuk mengenal Quran, untuk memahami Quran. Kebayang kalau kita nggak tahu jalan hidup mau kemana gitu. Tujuan hidup kita mau kemana, siapa yang menjadi tauladan buat kita. Kan semua ada di Al-Quran. Nah, ini yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, kejadian di bulan Ramadan itu adalah terjadi perang Badar. Kita bayangkan perang Badar ya di sini, karena di sini pejuang-pejuang ini alumni Salman. Jadi Teteh ingin mengajak di bulan Ramadan ini, selain mempersiapkan diri secara pribadi, bagaimana meningkatkan ketaatan, kita juga berpikir bagaimana membangun ukhuwah ya, kebersamaan, sehingga akan terbangun kebersamaan yang kokoh, sehingga kita sama-sama bisa berdakwah ya. Nah, sebelumnya karena ini judulnya lebih ke pribadi mungkin ya. Nah, jadi di bulan Ramadan yang dulu itu terjadi perang Badar. Pertama kali perang yang besar. Itu umat Islam 300 orang bisa mengalahkan 1000 pasukan, bayangkan. Perlengkapan segala macam umat Islam sangat sedikit, tapi untuk mereka kaum Quraisy tuh lengkap ya, lebih lengkap. Udah secara jumlah juga sangat beda ya, 1 berbanding 3. Kebayang. Tapi pada saat itu karena kualitas pasukan Muslim itu sangat kuat, sehingga ketika pasukan itu kuat ya, kuat dalam hal keimanan di situ, maka Allah menurunkan bala bantuan, yaitu ribuan malaikat. Masya Allah, berarti pasukan itu mendapat bala bantuan dari Allah berupa malaikat, sehingga diberikan kemenangan. Nah, singkat cerita ya, dari perang Badar itu ternyata banyak peran kaum muda di situ. Teteh nyatet ya, ini nyontek dari ceramahnya Ustadz ini ya, Ustadz Khalid Basalamah gitu ya. Ada seorang anak muda katanya usianya 16 tahun, adik kakak dengan adiknya usia 15 tahun. Nah, bagaimana dia itu anak muda, punya semangat yang luar biasa. Itu udah siap-siap katanya ketika perang Badar tuh ingin membunuh Abu Jahal. Anak kecil, berarti lebih muda daripada teman-temannya. Tapi karena keimanannya kuat, sehingga anak muda ini yang adik kakak ini pokoknya gimana caranya untuk bisa membunuh Abu Jahal. Dan dengan pertolongan Allah ya, dengan pertolongan betul. Sehingga Abu Jahal itu ditusuk katanya ya, pakai ditembak pakai panah dan kena ke pahanya. Pada saat itu terguling. Nah, ini membuktikan untuk teman-teman semuanya nih sekarang yang bergabung di Zoom ini, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pertolongan Allah.
bulan diturunkannya pertolongan Allah untuk pribadi, untuk kelompok, untuk lembaga. Pokoknya untuk semua orang-orang yang beriman. Nah, sekarang pertanyaannya bagi teman-teman dengan judul ini, apa hubungannya? Nah, ketika tadi mengatakan susah banget untuk taat. Nah, kalau kita meyakini bahwa Ramadan adalah bulan turunnya rahmat Allah yang melimpah, bulan pertolongan Allah yang sangat mudah di bulan Ramadan, bulan untuk mendapatkan taufik dari Allah lebih mudah. Dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tidak asing ya, yang isinya bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan turunnya kasih sayang, bulan dibukakannya pintu-pintu surga, bulan ditutupnya pintu neraka. Jadi kalau kita meyakini bulan Ramadan ini adalah bulan perubahan untuk kita, bulan Allah akan menurunkan taufik kepada hamba-hambanya yang sungguh-sungguh. Jadi ketika kita mengatakan susah untuk taat, kalau bicara Ramadan, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Tapi harus yakin itu. Harus yakin itu. Jadi kalau teman-teman yang ada di majelis ini, yang merasa susah banget taat teh, apalagi yang sedang masih love story ya, yang sedang dilanda cinta, maaf yang belum menikah. Ini ada yang belum menikah? Sertanya ada? Ada teh. Oh, ada, ya pas berarti. Ya, kok susah banget nih untuk bisa menjaga, jangan sampai ada khalwat, jangan sampai ada pergaulan yang tidak diridhoi Allah gitu ya. Kok susah banget gitu. Padahal aktivis masjid ya. Padahal pakai jilbab. Padahal laki-lakinya juga ikhwan gitu. Tapi kenapa ya kalau chattingan, kalau WA-an kok nggak bisa jaga hati? Berarti kan itu tidak bisa menjaga ketaatan. Mari kita yakini dalam hati bahwa Ramadan ini adalah bulan turunnya rahmat Allah berupa pertolongan Allah agar kita dimudahkan untuk taat. Nah, ini sambil promosi ya, di sini Teteh Pesantren Darul Mutmainah baru ini tahun ini Ramadan di sini di Cihanjuang menyaksikan bagaimana ibu-ibu itu sehari dari jam 8.30 sampai jam 11 itu duduk kuat menyimak Al-Qur'an 3 juz. Yang itu kalau cerita di rumahnya masing-masing, kalau di luar Ramadan 1 juz itu susah, setengah juz aja susah, 1/4 juz aja susah. Tapi kenapa katanya? Ramadan ini kok mudah. Nah itulah janji Allah bahwa Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Kalau ada yang masih malas berarti itu terlalu gitu. Padahal janji Allah di hadis Rasulullah bahwa pintu-pintu surga dibuka. Nah, jadi teman-teman kalau merasa berat tadi untuk taat, bismillah ya. Ini Ramadan saya bisa menjadi orang yang taat. Nah, apalagi kalau cerita tadi Perang Badar ya, itu ada kaum muda yang diberikan kemampuan oleh Allah bisa memanah Abu Jahal yang menjadi pimpinan kaum Quraisy. Berarti itu seorang pemuda ya, adik kakak itu yang punya kekuatan iman yang kuat, sehingga dari kekuatan iman itu kan ada ketaatan kepada Allah pasti. Nah, makanya teman-teman semua, apa yang menyebabkan teman-teman kok susah banget gitu ya untuk taat? Ini Teteh bikin catatan ya, ada 3, tapi nggak ada di PPT-nya ya. Nah, ada 3. 1, apa yang menyebabkan seseorang sulit untuk taat? Nah, yang pertama adalah kurang ilmu agama. Nah, teman-teman kan kuliah ada yang di ITB, ada yang di Unpad, ada yang di mana mungkinnya ada yang di UPI. Nah, jadi keseimbangan ilmu untuk lebih mengenal Allah, mengenal Rasulullah dengan ilmu sesuai jurusannya itu bukan nggak seimbang ya, ya kurang gitu. Jadi kita ini bagi yang kuliah di jurusan fisika, misalnya jurusan matematika, oke lah silahkan kuliah di jurusan sesuai dengan jurusannya. Nah, nanti jadi sarjana, mungkinnya jadi dosen kalau udah lulus, kerja di mana. Tapi tolong gitu, kalau dia tidak pernah belajar ilmu bagaimana mengenal Allah, tidak pernah belajar ilmu Quran, nggak pernah belajar ilmu hadis, nggak pernah belajar fikih dan lain sebagainya, yang fardu ain aja dulu yang dasarnya, maka itu dapat dipastikan dia tujuan hidupnya hanya untuk dunia.
Nah, mungkin teman-teman, Teteh ingin mengingatkan teman-teman, alhamdulillah bagi teman-teman yang bisa bukan menyisihkan waktu ya, memprioritaskan mana ilmu fardu ain yang saya itu sebenarnya ini belajar harus lebih utama. Alhamdulillah Teteh kuliah dulu di matematika. Pas tinggal di saudara itu, beliau itu dosen sastra Arab di UPI, dosen sastra Arab. Terus apa yang menarik waktu itu? Teteh kuliahnya di matematika, itu kalau ada yang bimbingan skripsi tentang bahasa Arab, saya suka ikut, pengen tahu gitu. Kalau bikin skripsi yang bahasa Arab tuh kayak gimana? Terus nanti ada yang datang yang belajar bahasa Arab, saya ikut gitu. Kemudian beliau juga ngajar tafsir itu di masjid sekitarnya. Jadi para mahasiswi ikut belajar tafsir kepada beliau. Saya jurusan matematika. Saya merasa bahwa belajar tafsir ini untuk bisa memahami Al-Qur'an ini fardu ain buat saya gitu ya. Walaupun jurusan matematika. Itu nggak kebayang dulu, masih kuliah tingkat 1 ya, tingkat 2, nggak kebayang bahwa belajar tafsir walaupun kuliah di matematika gitu, itu justru itu tafsirnya ini yang akan bermanfaat seumur hidup gitu. Ya bukan berarti matematikanya nggak manfaat ya, matematika ada sih buku-buku di gudang ya, maaf ya. Tapi menarik gitu di sini, oh iya ya, berarti yang menyebabkan kita berat untuk taat itu karena kekurangan ilmu agama, kekurangan ilmu mengenal Allah. Nah, sebenarnya sih nggak ada ilmu agama, nggak ada ilmu dunia, nggak ada, semuanya ilmu Allah gitu. Tapi ada namanya ilmu fardu ain, ilmu fardu ain. Ya, alhamdulillah ya. Teteh pembawa acara jurusan apa dulu kuliahnya? Filde farmasi, Teh Nini. Farmasi. Oh, Masya Allah. Kalau farmasi, hafal Quran, paham Quran, keren. Senang Teteh ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang itu yang pertama. Jadi kurang ilmu agama. Yang kedua apa? Nah, yang kedua mungkin di antara kita ada yang belajar ilmu gitu. Belajar ilmu. Bahkan ngafalin Quran, bahkan ngafalin hadis. Ada sekarang kan one day one hadis, one day one juz gitu ya. Tapi baru sebatas wawasan, baru sebatas nanti kalau berdiskusi itu bisa berdebat. Baru kalau ketemu sama orang-orang yang berhijrah, misalnya apa, dia bisa memberikan gambaran tentang ilmu Quran, ilmu hadis, dan pemikiran dan lain sebagainya. Nah, jadi yang menyebabkan orang tidak taat, berat untuk taat itu, jadi ilmu baru sampai wawasan. Kebayang ya ilmunya kurang, terus ilmunya juga nggak diamalin, itu lebih berat lagi. Yang ada aja kalau hanya sebatas wawasan nggak bisa. Artinya apa? Nah di sini pentingnya ilmu itu yang didapatkan, yang dicatat, yang didengar itu namanya dirialbohkan, dilatihkan untuk diamalkan. Contoh misalnya, teman-teman kuliah di farmasi ya, Teteh pembawa acara di farmasi misalnya. Di sela-sela kesibukan kuliah ikut kajian misalnya. Kajiannya apa nih? Kajiannya tentang salat sunnah misalnya, salat sunnah. Nah, salat sunnahnya di situ dibahas tentang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam ansaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu ayatnya disampaikan oleh pematerinya, disampaikan tentang tahajud. Nah, wawasannya hafal. Manfaat orang yang bertahajud, wajahnya akan bercahaya, menyenangkan orang, kalau bicara qaulan sakila misalnya gitu ya. Nah, itu kan udah dapat ilmu. Tapi itu baru wawasan gitu. Enggak dilatihkan dalam kehidupan sehari-hari, gimana caranya saya kuliah di farmasi, gimana saya ingin ngamalin tahajud ini. Berarti kalau malam hari saya mau belajar ilmu farmasi karena besok mau ulangan, tidak bisa enggak. Pokoknya sebelum memulai saya belajar farmasi, saya awali dengan qiyamul lail. Saya awali dengan salat tahajud, gak apa-apa 2 rakaat, tapi benar-benar di situ yakin di sepertiga malam terakhir itu Allah akan menerima doa-doa kita, Allah akan mengabulkan dengan kepasrahan, dengan sujud yang bagus, ruku yang bagus gitu ya. Assalamualaikum, dengan meyakini bahwa saya belajar farmasi ini ibadah gitu, walaupun sepertinya ilmu umum, tapi dia berlatih. Jadi ketika mendapatkan ilmu tentang tahajud bukan hanya wawasan, tapi dipraktekkan, dicoba. Oh iya ya benar. Ketika saya awali belajar mata kuliah, diawali dengan qiyamul lail, ternyata beda. Jadi setiap belajar ilmu umum pun tetap membuat kita
kenal Allah gitu, menjadi semakin yakin kepada Allah. Nah, jadi yang menyebabkan kita kurang taat itu tadi. Jadi ilmu hanya sebatas wawasan, kalaupun belajar ilmu agama hanya sebatas untuk supaya bisa berdebat. Jadi bukan untuk pemandu amal. Nah, yang ketiga, ini penting untuk anak-anak muda. Kenapa orang males beramal ya, berat banget? Karena terlalu panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Beda dengan bercita-cita tinggi. Ada angan-angan, ada cita-cita tinggi. Kalau cita-cita harus setinggi tinggi gunung ya, tinggi langit katanya. Cita-citanya saya ingin jadi misalnya doktor atau jadi dosen, atau saya ingin jadi pengusaha, itu silahkan gitu. Tapi pengusaha yang seperti apa? Oh, pengusaha yang seperti Khadijah, pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, pengusaha yang hartanya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membangun sekolah, untuk membangun pesantren, membangun rumah anak yatim, itu kan cita-cita. Nah, cita-cita itu diwujudkan dengan perbuatan, itu bukan angan-angan. Nah, yang terjadi di zaman milenial ini, nih para milenial, banyak angan-angan ketika melihat tayangan yang hanya dalam waktu seminggu bisa menghasilkan miliaran, langsung punya mobil baru, langsung punya handphone baru, langsung punya rumah baru. Nah, itu sekarang yang terjadi. Jadi anak muda sekarang yaitu angan-angan, lupa bahwa yang muda pun banyak yang meninggal. Rasanya masih panjang, sehingga apa? Untuk tadi mengamalkan ilmu, taat kepada Allah, nanti aja kalau udah sepuh gitu. Nah, kemarin ada ini ya, ada teman-teman teteh, terus seorang ibu punya anaknya baru SMA kelas 1 kalau nggak salah. Terus kena demam berdarah, terus udah pecah ininya apa namanya otaknya, udah mencari bantuan darah itu udah nggak bisa gitu ya. Pas demam berdarah kena corona juga. Wah, udah itu nggak tertolong, hanya seminggu kalau nggak salah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita udah meninggal, keluarganya kaget ya, apalagi ibunya gitu, termasuk teteh juga ikut kaget. Aduh, pas di situ iya ya, kebayang anak-anak muda sekarang gitu, yang berpikirnya terlalu melambung tinggi gitu, yang lupa bahwa kematian itu kan di depan mata ternyata, apalagi sekarang corona gitu. Ya Allah, berarti anak-anak saya yang muda-muda jangan banyak angan-angan yang sia-sia gitu ya, bahwa ketaatan kepada Allah itu jangan ditunda esok hari, jangan ditunda nanti sudah dewasa banget, jangan ditunda sampai nanti udah tua. Karena sekarang banyak yang meninggal masih muda. Ya, jadi kembali lagi anak muda yang berangan-angan panjang, yang seolah-olah umur tuh panjang sehingga nanti untuk taat mah nanti, untuk mempersiapkan kematian mah nanti. Nah, itu akan membuat seseorang berat. Nah, sekarang pertanyaannya gimana tuh Teh supaya semangat untuk taat gitu ya? Mungkin itu teman-teman. Ya mungkin ya pantas lah teman-teman udah tua ya, tapi Teteh ingin mengajak teman-teman ya. Kalau cerita tadi tentang pejuang-pejuang pada zaman Rasul, termasuk Ashabul Kahfi ya, itu kenapa surat Al-Kahfi setiap malam Jumat sunnah dibaca? Karena di awal itu cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka itu adalah pemuda-pemuda yang sangat kokoh imannya, padahal itu anak-anaknya orang-orang terhormat kan, itu bergabung bahwa tidak setuju untuk menyembah berhala yang disembah oleh raja dengan pengikutnya. Jadi dia di dalam hatinya bahwa bukan berhala yang disembah tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kan mencari tahu anak muda ini di mana yang tidak mengikuti ajaran kami katanya. Nah, mereka berkumpul di sebuah tempat, saling mengenal di situ, kemudian dapat ilham untuk bersembunyi di gua. Nah, kalau kita sekarang anak-anak muda tidak harus ke gua ya, nggak harus cari gua yang bisa sembunyi, nggak harus ya. Tapi bagaimana kita melindungi diri, nah di situ. Karena kekuatan iman yang ada pada diri pemuda-pemuda ini ternyata dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, semoga dari kisah ini, maaf nih mencela ya, pengen mengajak teman-teman tuh buktikan gitu bahwa pemuda-pemuda sekarang yang kuliahnya di mana aja ada pemuda-pemuda kaum muda yang kokoh imannya tadi.
karena kekokohan iman ini kan jadi ingin terus belajar tentang ilmu. Sudah itu ilmunya bukan hanya untuk wawasan. Kemudian jangan berangan-angan dunia yang membuat lalai kepada Allah gitu. Kalaupun mau bercita-cita yang saat ini pun harus dilakukan, saat ini pun harus berbuat yang Allah ridhoi gitu. Nah, sekarang gimana tuh caranya Teh supaya kita istiqomah dalam taat? Nah, yang pertama saya mengajak kepada para muslimah ini yang hadir semuanya harus punya waktu untuk memperdalam ilmu. Yang dengan ilmu itu kita menambah kuat imannya, kemudian juga mengenal Rasulullah, kemudian bisa paham Quran. Senang bahkan sekarang ya ada di kampus-kampus, bahkan guru saya dulu yang guru penghafal Quran tuh beliau keluaran dari ITB, maaf ya. Namanya Teh Santi, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Itu guru tahfidz saya awal tahun 2006. Nah, beliau itu jurusan kimia dan beliau sudah duluan menghafal Quran, Teteh belajar dari beliau. Itu senang saya belajarnya bukan dari keluaran pesantren, bukan berarti tidak ke keluaran, tapi kan kalau yang hafal Quran, paham Quran, enggak kuliah, enggak pesantren gitu, enggak yang mondok harus ngeliwat gitu, enggak. Tapi keluar belajarnya itu di kampus-kampus yang itu punya halakoh-halakoh Quran, ada ustadznya di situ, masya Allah. Nah, jadi ini yang harus ada pada diri teman-teman semuanya. Jadi harus punya waktu, ada halakoh-halakoh ilmu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan? Nah, yang kedua adalah tadi, ketika dapat ilmu, nah mari kita berlatih untuk mengamalkan ilmu. Ilmu yang sekecil apapun, coba dilatih namanya. Mungkin untuk latihan pertama belum terasa nikmat, tapi dicoba lagi kedua, coba lagi ketiga. Ya contoh kecilnya ini aja, misalnya teman-teman sudah tahu hukum tentang pacaran kan dilarang wala taqrabuz zina gitu. Terus waqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubnina zinatahun al-ayah gitu. Ayatnya udah dibaca, dibahas misalnya ya udah dapat ilmu. Tapi kan saya di kampus. Di kampus itu kalau lihat ikhwan di sebelah kadang ya namanya juga ikhtilat di situ. Gimana caranya supaya saya tetap bisa menjaga ya pandangan mata gitu. Ketika sama-sama ada suka tetap takut sama Allah gitu. Nah, itu kan bukan hanya ilmu ya, bukan, tapi dilatih bisa enggak ya. Nah, ternyata itu yang akan menguatkan. Kemudian yang ketiga, dan tadi ada sebenarnya di PPT-nya ya, tapi lah nggak usah dicatat, yang penting praktek ya. Jadi teman-teman udah pinter-pinter sudah ada di sini. Nah, terus yang ketiganya, nah inilah penting bergaul dengan orang-orang yang selalu menjaga ketaatan. Nah, itu biasanya kita ketular. Nah, tapi kan yang namanya hidup sekarang mungkin kita nggak bisa enggak ya bergaul dengan orang yang nggak taat. Nah, tapi kalau kita belum kuat, belum istiqomah, ya sementara hindari dulu. Nah, nanti kalau udah kuat, berarti teman-teman bisa dakwah justru kepada yang belum taat. Nah, yang terakhir ini teman-teman, kalau kita merasa berat untuk taat, ingat bahwa yang memberikan taufik kepada kita tuh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang memberikan taufik kepada kita, yang memberikan kemudahan kita bisa mengamalkan ilmu, taat kepada Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal minta. Nah, suka lupa kita teh ya. Aduh, saya teh meni susah tahajud ya. Aduh, saya teh mau sholat tepat waktu teh susah. Aduh, saya teh mau baca Quran sehari setengah juz aja meni susah. Ingat bahwa yang menggenggam hati kita Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati saya ini. Kenapa lagi malas nih sholat subuh suka kesiangan aja? Tolong ya Allah, Engkau yang menggenggam hati saya. Muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati saya, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ya Allah, balikan hatiku untuk taat, selalu taat kepadamu. Nah, itu kalau sering berdoa begitu, karena kita mengakui bahwa kita sedang berat untuk taat, nah Allah pasti akan menolong kita. Jadi tiba-tiba dimudahkan, itu bukan kebetulan, karena doa kita, karena keyakinan kepada Allah, Allah lah yang menguasai hati kita, yang memberikan kemudahan untuk mengamalkan,
maka Allah akan mudahkan gitu. Ya, mungkin untuk pembukaan seperti itu kita diskusi ya, karena ini mah para pemudi dan pemuda milenial. Iya, Ya Masya gitu. Allah. Dan ini untuk Wilda pribadi ya, ini merupakan mutiara yang memang diulang-ulang akhirnya, tapi ketika mendengarnya lagi merasa hati itu disiram lagi, karena merasa gitu ya dari dulu mungkin sudah mendengar tentang sami'na wa ata'na, padahal taat kepada Allah itu dari mendengar dulu dan harusnya mendengar saja cukup untuk taat, tetapi ternyata Wilda yang lemah ini gitu harus diingatkan berkali-kali, dan alhamdulillah akhirnya hari ini merasa di recharge kembali ya, merasa disulut lagi semangatnya untuk membenahi dan mulai dari akarnya, yaitu keimanan ya. Ternyata keimanan lah yang menjadi jalan bala bantuan dan pertolongan Allah itu terbit kepada kita. Apalagi Ramadan adalah momentum terbaik yang Allah berikan kepada kita, dan bukan 1-2 hari, tapi bahkan Allah berikannya 1 bulan. 1 bulan yang penuh pertolongan, 1 bulan yang Allah akan limpahkan taufiknya, rahmatnya, dan Allah bukakan pintu-pintu surga. Yang berarti kalau Allah sudah buka pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikannya yang menjadi anak-anaknya juga akan Allah bukakan. Masya Allah. Dan kalau tadi Wilda catat, yang sering juga kita lupa ya dalam menuntut ilmu, bahwa ilmu itu amat sangat kita butuhkan, bahkan bisa jadi lebih kita butuhkan daripada makan dan minum kita sehari-hari. Tapi yang lebih penting lagi dari mencari ilmu adalah berlatih untuk mengamalkannya. Itu udah suka banget tadi kalimat dari Ten ini, dilatihkan. Gitu. Karena kadang bisa jadi dengan kata diamalkan tuh udah berat duluan ya, tapi kalau dilatihkan, kita mulai dari yang paling kecil, yang paling mudah, tapi bisa kita lakukan terus-menerus. Nah itulah istiqomah insya Allah. Oke, teman-teman semua, kita buka sesi tanya jawab ya, agar lebih menarik lagi, karena kita melihat nih Teh Nini itu dari dulu ketika mudanya juga sudah jadi pejuang. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak muda nih, apalagi kayaknya ada yang lebih muda, ada yang masih kinyis-kinyis, dan boleh ya untuk yang mau membuka kamera untuk raise hand. Nah, sudah ada yang raise hand. Insya Allah ada Kang Muhammad Fadil Harisah. Oke, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya langsung ya. Iya, cek masuk nggak suara saya? Masuk Kang, aman. Ya, Ya, jelas. Mohon maaf ya tadi agak nggak memperhatikan, tapi saya masih nangkep sih materinya. Guys, bantu dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih kesempatannya Kak Wilda untuk memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Saya Muhammad Badaritsa di Indramayu. Teh, mau izin bertanya ke Teteh Dini ya. Terkait dengan mungkin milenial dan gadget itu kan kita lihat ya gitu. Sekarang lagi banyak banget gambarnya masalah tentang apa yang pamer harta, yang kemarin kasus trading kan jadi Iya. udah jadi kasus trading yang mana itu kan jadi pengingat kita semua ya gitu, bahwa memang harta itu nggak selamanya indah gitu, bahkan kemewahan itu nggak selamanya indah. Namun banyak juga yang akhirnya kita menuntut ilmu banyak disalahgunakan, yang tadi Teteh bilang, yang apa sih istilahnya, karena cuma hanya untuk dunia atau mungkin karena gaya-gayaan biar supaya jaim kan gitu. Itu kan jadi banyak banget ya peluangnya. Saya juga jujur gitu Teh, meskipun saya juga begonya bukan agama, tapi saya tertarik gitu, kenapa belajar agama itu justru lebih penting dibandingkan yang lain gitu. Apalagi saya tema skripsi saya itu adalah penelitiannya tentang agama gitu. Meskipun saya bukan kuliahnya di UIN atau di mana gitu, tapi tema saya ngambil skripsinya tentang agama juga gitu. Nah, saya juga mau tanya nih Teh, yang terkait dengan ini juga ya, suatu pendidikan yang kaitan dengan ketaatan juga. Bagaimana sih penerapan pendidikan itu yang kita harus digaungkan dengan agama gitu. Apalagi kita tahu gitu bahwa Mendikbud ada rancangan undang-undang nih, Sikdiknasnya mau dihapus nih tentang madrasah, padahal itu penting banget. Bagaimana peran kita dalam menerapkan pendidikan itu yang dikaitkan dengan agama gitu. Itu bagaimana menurut Teteh? Ya. Dan bagaimana pola-pola yang harus kita tahu gitu, bahwa pendidikan itu tidak lepas yang namanya dengan penerapan agama, disiplin agama gitu. Karena saya juga tahu gitu, paham gitu, bahwa saya ketika penelitian skripsi saya tentang temanya itu juga adalah saya penting gitu, bahwa memang penelitian skripsi saya mikir gitu, bahwa sekolah yang di Islam terpadu aja ternyata belum menerapkan 100% gitu. Bahkan seperti apa kayak sekolah pada umumnya gitu. Paling itu sih kalau pertanyaan dari saya sih, Teh. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuliah di mana, Dek?
Saya kuliahnya di UNJ, Teh. UNJ. Oh, di Semarang, di mana? Malang. Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Masya Dulu Allah, IKIP-nya Jakarta. Jakarta, kalau UPI kan IKIP Bandung. Oke, Iya. ya, baiklah. Selamat ya, senang nih Teteh dapat pertanyaan dari Ashabul Kahfi zaman now. Muda Ashabul Kahfi. Ya, sehingga memikirkan bagaimana pendidikan ya sekarang. Ini maaf kalau Teteh mungkin pendapatnya tidak sehebat para inohong ya, inohong. Jadi idealnya kita belajar dari pendidikan Rasulullah SAW dulu. Nah, bagaimana pendidikan Rasul dulu itu kan pemerintahan, umaro, ulama itu menyatu ya. Jadi satu frekuensi gitu. Itu yang ideal. Jadi sehingga untuk membuat pendidikan itu pemerintah lah gitu ya dengan ulama itu satu gitu, enggak ada pemisah. Nah, apakah sekarang memungkinkan seperti itu? Inilah tugas teman-teman. Tugas teman-teman. Jadi kalau melihat sesuatu yang kurang di negeri kita, bukan untuk menghina, bukan untuk mencaci. Nah, sekarang kita nggak bisa memindahkan gunung yang tumpukan batu sekaligus. Jadi satu-satu lah bata-bata. Nah, ada nih yang kuliah di UMJ ya, berpikir apa ya yang bisa saya lakukan secara pribadi. Kalau saya nggak bisa membantu pemerintahan secara luas, besar, yang ingin ideal seperti pendidikan Rasul, ya minimal saya pada diri saya dulu. Makanya teman-teman, ayo mulailah dari diri masing-masing. Nah, nanti merembet kemana? Ke keluarga gitu. Nah, teman-teman yang belum menikah, coba lihat pendidikan keluarga masing-masing. Oh, ternyata orang tua ilmu agamanya juga asal sholat, nggak ngerti Quran, nggak ngerti. Wah, siapa yang duluan paham? Kita misalnya, bukan untuk menyalahkan orang tua. Apa yang bisa saya lakukan? Oh, berarti saya sendiri ngajak adik, ngajak kakak, nanti pelan-pelan bisa syukur kalau keluarga itu sudah mengerti tentang pendidikan. Jadi untuk suksesnya pendidikan memang butuh tadi ada lembaga ilmu, lembaga keilmuan, terus yang kedua ada lembaga yang bukan hanya untuk dicatat, bukan hanya untuk difahami saja, bukan, tapi harus ada tadi pembelajaran yang berkesinambungan. Nah, sekarang yang ada itu adalah pesantren. Pesantren. Tapi kan tidak semua anak-anak didik kita itu pesantren. Berarti rumah masing-masing harus jadi lembaga seperti pesantren. Nah, teman-teman yang belum menikah, makanya cari pasangan yang satu visi ya. Teh Wilda mau udah nikah ya. Ada nanti cari pasangan yang satu visi. Kalau nggak bisa pendidikan itu secara global keseluruhan, minimal dari pendidikan yang kecil dulu, yaitu di rumah tangga, di keluarga, suami istri. Nanti kalau punya anak, gimana nih anak ini? Sehingga dari masing-masing pasangan ini sudah dilakukan. Jadi ilmunya harus ada lembaganya, kemudian yang kedua harus ada lembaga untuk mempraktekkan ilmu. Alhamdulillah kalau Teteh sekarang lagi belajar ini di Indonesia itu kita syukuri karena ada pesantren-pesantren ya atau boarding itu yang akan jadi solusi selain di rumahnya gitu, di rumah masing-masing. Solusi apa? Belajar ilmunya, dicatat, difahami, ada pembimbingnya, ada kiainya, ada gurunya, ada musrifahnya. Itu anak yang beda-beda dari rumahnya masing-masing, minimal dari nilainya 4 misalnya akhlaknya jadi 5, minimal dari yang 7 jadi 10 nilai akhlaknya. Itu kan sebuah pembelajaran yang terus bisa 3 tahun, bisa 6 tahun. Nah, itu nanti kalau pulang ke rumah dibawa itu semua. Nah, terus jadi ada lembaga, ada pembelajaran, terus ada yang melatihnya. Nah, ini pentingnya teman-teman. Jadi ketika ada lembaga pendidikan ingin sukses, gimana gurunya? Nah, ini sekarang mungkin masih ya guru-guru ini menyampaikan tuh benar-benar apa yang disampaikan ke anak didik itu ada nggak pada dirinya. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Jadi ketika guru untuk menyampaikan ilmu sebelum disampaikan kepada anak didiknya, dia harus menjadi contoh. Mau orang tua gurunya, mau yang memang ustadz, ustazah gitu. Jadi kalau Teteh optimis nih Ramadan ini, yuk teman-teman semoga bangun nih yang terlelap tidur ya. Nggak apa-apa kuliah silahkan di mana aja. Karena justru ketika kuliah matematika, kalau yang kuliah matematika nanti menjadi dosen matematika, dia akhlaknya baik, cara bicaranya baik, ibadahnya baik, ilmu agamanya kuat. Kan bukan hanya matematika yang diajarkan, tapi yang diajarkan kan nilai-nilai kehidupan. Tauhid,
Bahkan yang kebayang ke depan tuh, yang kebayang tuh kalau sekolah-sekolah seperti ada apa ya, kalau ngajarin matematika nih misalnya, matematika itu kan bisa dengan mengajarkan tauhid sekalian. Ketika mengajarkan tentang IPA, itu tentang IPA, belajar tentang alam semesta, ditaitkan dengan ayat Qur'annya ini, hadisnya ini. Kemudian anak-anak jadi yakin dengan Quran, nambah yakin kepada Allah. Padahal sedang belajar IPA ya, belajar bahasa Inggris, belajar yang lain. Nah ini tugas siapa? Teman-teman. Tugas teman-teman bikin tadi apa namanya impian ke depan. Jadi anak-anak masa depan masa milenial itu tidak yang kebablasan gitu. Tapi dengan milenial ini justru diikat gitu, ditarik anak-anak kita itu nanti anak-anak yang kenal Robnya gitu, kenal Robnya, kenal Rasulnya, akhlaknya dibentuk gitu ya. Terus udah gitu tidak ketinggalan zaman juga. Justru kita harus membuktikan bahwa orang Islam itu bukan hanya jago teori gitu, harus ada bukti. Kalau dia ngelola keuangan profesional, kedua dia jadi dokter-dokter yang profesional, tapi dia takut kepada Allah. Maaf kepanjangan ya, supaya semangat gitu ya Teh Wilda. Masya Allah, lengkap banget. Dan Ya, ini ya, terasa Teh Wilda dinasihati bisa Ibu. tambahkan sedikit nggak Teh Wilda? Iya, boleh Kang. Ya, Kang Fadil. jadi gini, saya tuh jujur gitu, yang tadi Teteh bilang itu memang benar juga gitu. Saya kan penelitian temanya tentang reproduksi dengan pendekatan agama. Itu sikap spiritual peserta didik ya. Dan saya paham gitu bahwa memang ternyata remaja ini sungguh sangat luar biasa kehidupannya. Apalagi dengan kenakalan remaja. Itu yang Teteh sampaikan. Karena jujur apalagi IPA ya, saya juga begonya pendidikan biologi sebenarnya Teh. Saya ngamanya itu juga. Dan itu pun saya merasakan gitu bahwa peserta didik ini memang masih jauh dari harapan. Apalagi yang di penerapan sekolah Islam terpadu. Yang mana saya sempat magangnya di situ. Terus penelitian di situ. Itu semuanya itu jauh beda banget Teh. Makanya saya sempat mikir gitu. Ketika membentukkan problem ini penelitian yang termenarik buat saya. Meskipun ini bukan, ya ONJ itu bukan apa ya istilahnya basically-nya agama, tapi menurut saya ini penting gitu. Apalagi Kapoldi saya juga alhamdulillah sekaligus dosen pembimbing juga, itu agamanya juga lumayan juga gitu. Jadi ada penyemangat juga buat saya biar terus maju itu sih. Nah sih Teh sebelumnya Teh. Biasanya juga masih tetap belajar juga gitu bahwa biologi dengan pendekatan agama itu juga itu sangat keren. Ya. Ya gitu, teman-teman kan ini calon-calon ibu ya, calon ibu, calon istri, coba punya impian dari sekarang. Punya impian nanti kalau saya punya pasangan ingin satu visi, satu misi, dari kecil udah difahamkan Quran, udah itu Qurannya itu dipraktekin, diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Wah, Masya Allah ini akan ada namanya apa ya? Akan ada perubahan yang percepatan yang sangat cepat. Ayo teman-teman, jangan tidur, bangun. Bismillah, kita bangun sama-sama ya, dimulai dari menjadi pribadi-pribadi yang taat ya. Syukron Kang Fadil dan Teh Nini, Insya Allah. Dan Lila izin bacakan pertanyaan berikutnya ya, Teh Nini, dari Anissa Oktaviani. Assalamualaikum Teh Nini, untuk ilmunya jazakallah khairan. Semoga Allah memberkahi Teh Nini, guru-guru Teh Nini dan juga keluarga Teteh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana ya Teh cara kita untuk bisa taat tanpa ada rasa penolakan di dalam diri? Dan satu lagi, bagaimana memahamkan orang lain, khususnya orang yang lebih tua, untuk bisa menerima hal yang bersifat kebenaran, namun tergerus oleh kultur. Misalnya, seorang perempuan, anak perempuan memilih tidak bekerja karena fitrahnya mengimplementasikan ilmunya di rumah. Masya Allah. Itu mungkin Teh pertanyaannya. Wah, ini keren-keren pertanyaan abang milenial ya. Baik, Teteh mikir dulu. Jadi yang pertama ya, kenapa ya kok tidak mudah ya untuk langsung taat. Nah, inilah manusia gitu. Kenapa nanti di akhirat itu manusia tuh bisa lebih mulia dari malaikat? Karena surga neraka nanti buat kita dan jin. Malaikat udah beda babnya. Malaikat tuh taat, nggak punya nafsu. Nah, karena manusia itu diciptakan oleh Allah tuh sempurna. Jadi ada jasad, ada kolbu, ada nafsu. Nah, ada nafsu ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan pilihan. Sok manusia teh mau milih taat, mau milih menceng gitu. Nah, di situ kan dikasih akal, dikasih jasad, dikasih nafsu. Nah, maka kalau di buku Imam Ghazali itu nafsu itu kan ada
tahapannya ternyata ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu tahnini mutmainah. Oh ini ngaku-ngaku, maaf ya. Mungkin ini dulu nenek saya ngasih nama teh biar itulah nafsu mutmainah. Kan saya lahir nggak tahu ya dinamain itu, tapi jadi menarik gitu. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang membuat seseorang tuh inginnya jelek. Nah, jadi pada prinsipnya kita semua tuh pengennya mah kalau disuruh sholat, pengennya malah buka HP. Disuruhnya buka HP itu tentang ilmu, misalnya dari penceramah atau ilmu lain gitu. Tapi malah menceng, pengen lihat artis gitu, padahal cantik atau ganteng kan gitu. Itu kan kecondongan tuh kita tuh inginnya yang buruk. Nah, karena kan kita ada nafsu, kemudian ada itu juga ada musuh bebuyutan, itu setan laknatullah yang udah janji kepada Allah kan ketika dikutuk saya mau bukan mengganggu sih, mau membujuk manusia supaya menemani aku kata setan kan. Nah, jadi tapi jangan menyalahkan setan sepenuhnya karena ada nafsu kita. Nah, jadi nafsu amarah yang pengennya jelek apa. Nah, ada namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu udah mulai kadang mau berbuat baik, kadang enggak. Jadi, nah ini ada perjuangan. Saya ingin selamat. Ilmu yang sudah saya pahami bahwa hidup saya ini untuk supaya selamat terus itu kan ada pergulatan. Itu lawamah. Nah, orang kalau terus diisi dengan ilmu. Nah, makanya penting di sini ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak mungkin kalau enggak tahu ilmu, masa mau turun dari langit ilham kan enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gurunya adalah malaikat Jibril. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu lewat malaikat Jibril. Kita nih pengen tahu kebenaran, masa nunggu malaikat Jibril kan kita manusia. Nah kita ini butuh guru, butuh penyampai yang menjadi jalan ilmu buat kita gitu. Nah, itu ketika udah dapat ilmu, nah silahkan mau berlatih tadi riyadhah namanya ya, berlatih. Berlatih di situ butuh ada guru ya yang membimbing, yang memotivasi. Seperti ngajarin matematika aja nggak bisa dia belajar sendiri. Apalagi belajar tentang keimanan, apalagi belajar tentang sholat, apalagi belajar ilmu lain. Makanya ada para ulama. Nah, sekarang maaf ya teman-teman, di antara anak-anak muda sekarang suka kadang somse, maaf ya, nggak penting ulama, kan sudah ada buku. Orang kalau buku kita dalam kondisi hati seperti apa, bisa jadi pemikiran buku dengan pemikiran kita yang berpikir beda. Nah, tapi kalau seorang ulama yang ada kitabnya, yang beliau juga jadi contoh akhlaknya, itu beda gitu. Makanya teman-teman, ayo belajar baca buku tentang agama boleh untuk referensi. Belajar ketemu ada ulamanya yang ada bisa lewat Zoom seperti ini. Kalau ketemu lebih baik karena itu ada keberkahan gitu. Nah, jadi insya Allah tadi yang tadinya sulit kan tadi yakin Allah yang memberikan taufik, tapi kita berikhtiar untuk melawan hawa nafsu, dicoba. Insya Allah. Jadi nanti kalau sudah sampai berlatih gitu, namanya taatnya tuh tadi taat yang sudah tidak dipaksa lagi gitu. Tapi kan itu semua perjuangan, nggak ada yang langsung jadi. Kalau langsung jadi nggak seru. Ada perjuangan naik turun gitu. Tapi ketika udah istiqomah, itu namanya kenikmatan yang tak terhingga. Kalau masih muda, udah istiqomah dalam taatnya, istiqomah keyakinan kepada Allah, itu tak bisa digantikan dengan intan permata. Baik, itu yang kedua tentang itu tadi kultur ya. Iya. Ya, kultur wanita. Perempuan udah di rumah inginnya aja. di rumah. Ya, kalau mau belajar kisah para rasul ya, khususnya Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Muhammad SAW istri-istrinya itu adalah wanita yang berkarya ya, bukan yang di rumah aja. Itu Aisyah, Sayyidah Aisyah istri Rasul, ketika Rasul sudah wafat jadi rujukan para sahabat, hanya pakai hijab untuk menjaga kesucian beliau ya. Itu para sahabat tuh kalau bertanya fikih apa, karena Aisyah, Sayyidah Aisyah yang paling paham tentang wudhu, tentang mandi besar, bagaimana hubungan suami istri, karena bersama dengan Rasulullah. Artinya apa? Berkarya. Jadi teman-teman yang kuliah farmasi ya, Telwilda matematika, yang jadi ekonom, apa silahkan perempuan. Ya, yang tidak boleh kalau dia sudah punya keahlian, nanti ketika sudah menjadi istri, udah menjadi ibu, jangan sampai meninggalkan
tugas yang utama. Nah, banyak yang terjebak ya, banyak yang terjebak sampai anaknya tidak terdidik, dia lebih sibuk di karir. Kemudian suaminya juga tidak diperlakukan sebagai seorang suami karena sibuk di luar gitu. Nah, ini yang diatur oleh Islam dalam Quran, dalam hadis tuh bahwa indah Islam tuh. Wanita itu di mana gitu. Wanita tuh harus seperti apa? Lihatlah istri-istri Rasulullah SAW. Jadi Iya, kultural Masya insan Allah. semangat. Alhamdulillah, syukron. Dan ini tadi ya, kalau perempuan ingin berkarya, tapi agar tahu batasan. Tapi mungkin punten Teh Nini, tadi pertanyaan Teh Anissa itu bagaimana agar kita bisa menjelaskan misalnya ke orang tua, kalau setelah menikah itu tidak ingin bekerja. Kadang kan orang tua gitu ya, udah kuliah tinggi-tinggi, sayang kalau nggak kerja. Tapi ini setelah jadi ibu gitu, inginnya di rumah, inginnya mengimplementasikan karena fitrah sebagai ibu, sebagai perempuan itu kan utamanya di rumah. Bagaimana agar kita bisa menjelaskan ke orang tua dengan cara yang baik gitu mungkin Teh Nini ya. Ya, mungkin keinginan orang tua kerja, udah ngejual sawah, udah ngejual kebun. Ayo pas udah beres kuliah, sekarang malah ilmunya kemana? Mungkin orang tua begitu. Ya wajar banget lah. Orang tua tuh wajar sekali udah ngegadein sawah belum kembali lagi. Anaknya sekarang tiba-tiba nggak kerja. Nah, ini kuncinya di sini adalah komunikasi tadi yang baik. Ibu terima kasih, Bapak terima kasih. Saya sekarang udah nikah, sudah kuliah udah beres. Mungkin untuk saat ini saya mau fokus ke keluarga dulu. Insya Allah ilmu yang sudah saya dapatkan nggak akan mubazir. Nanti suatu saat insya Allah. Iya, gitu. Nggak akan sakit hati. Bismillah, Masya Allah ya. Dan juga tadi ya cara penyampaiannya berterima kasih, dan juga kita doakan ya semoga orang tua kita juga dilapangkan hatinya oleh Allah, insya Allah. Semoga diberikan kemudahannya Teh Anissa, perempuan berdaya berkarya dari rumah juga insya Allah bisa ya Teh Nini ya. Bisa insya Allah. Ya. Nah, ada pertanyaan yang terbaru ini, ada yang mengangkat tangan, Teh Kotrun Nada. Teh Kotrun Nada standby, boleh Teh langsung disampaikan pertanyaannya ya. Kasih Teh Wilda sebelumnya gitu. Assalamualaikum Teh Nini. Mungkin saya manggilnya Umi aja ya Teh ya. Boleh nenek juga boleh, sudah nenek. Oke, Umi aja lah. Umi, mohon maaf saya izin nanya Mi. Jadi sedikit cerita gitu ya. Background saya itu mungkin bisa dibilang 11-12 sama Teh Wilda. Saya 6 tahun di Pondok Pesantren Tahfiz Mi, dan alhamdulillah saya alhamdulillah udah pernah selesai ziyadah saya gitu kan Mi. Nah, tapi sekarang saya udah masuk kuliah gitu. Saya kuliah tuh di PTN Mi. Dan jujur pas masuk itu saya kaget banget nih. Ternyata di PTN itu lingkungannya benar-benar heterogen, dan saya kaget banget kan dari anak pondok ke PTN gitu. Saya sekarang kuliahnya di FKM di Fakultas Kedokteran gitu kan. Itu dimana teman-teman kalau misal diajak sholat yuk gitu. Dijawabnya gini Mi, nitip ya gitu Mi. Kayak saya nitip ke Tuhan gitu ya. Kaget gitu. Cuman kan gimana ya Mi, saya juga mikir kalau saya ninggalin mereka kayak istilahnya nggak ahsan buat saya, karena mereka tuh juga butuh saya gitu Mi. Kayak istilahnya mereka tuh ladang dakwah saya untuk berdakwah di sini gitu. Kayak Allah tuh udah nempatin saya di PTN gunanya untuk ini gitu kan Mi. Nah, tapi sisi lain tuh saya juga mikir kalau lama-lama saya di sini nih, saya takutnya saya yang oleng gitu Mi. Takutnya saya yang kebawa, takutnya saya yang melebur gitu. Bukan membaur tapi melebur gitu kan Mi. Ya. Iya kayak gitu Mi. Jadi mungkin saya ingin minta motivasi aja dari Umi, karena imannya benar-benar lagi naik turun gitu Mi. Terima kasih Mi. Ya, baik. Bersyukurlah ada ya sudah bukan sempat ya masuk ke lingkungan menghafal Quran, karena itu karunia Allah yang sangat mahal. Kalau sudah masuk ke lingkungan penghafal Quran. Nah, tapi jangan salah, karena ketika kita dipilih menjadi orang yang di lingkungan Al-Quran, nanti cobaannya juga. Sekarang qadarullah, kuliahnya di kedokteran, PTN yang di lingkungan apa? Bagus ya, bagus. Bagusnya apa? Jadi melatih diri bahwa saya kalau jadi intan dimanapun akan mengkilat. Gitu. Itu dilatih. Kalau dulu di lingkungan pesantren ngapalin Quran, murojaah, setoran, ya kadang semuanya. Sekarang nggak ada temen yang ngapalin Quran, saya tetap harus istiqomah. Makanya kalau saran Teteh ya, walaupun kuliah di kedokteran, di PTN, harus punya komunitas tetap.
komunitas yang bisa menjaga hafalan Quran. Walaupun tidak tiap hari. Minimal seminggu sekali, kalau libur tetap setoran. Menjaga, walaupun enggak seperti dulu gitu. Itu ada guru, tetap ada namanya musrifah ya, ada ininya, mentornya gitu. Itu kalau saran Teteh. Nah, kemudian syukurlah kalau bisa dipesanan, kalau nggak bisa tetap ada tadi, ada halaqah ya Teh. Insya Allah Allah akan berikan jalan. Insya Allah. Dan jangan pergi. Dulu Rasulullah SAW kalau menyampaikan ayat itu nanti diterima oleh para sahabat. Para sahabatnya apakah berkumpul terus di tempat Rasul? Enggak, nyebar kemana, ke Turki, kemana. Nah, wah datang tuh dilempari, diusir, di apa. Tapi ya, itulah perjuangan kita. Kalau kokoh, kalau merasa belum kokoh sendirian, harus punya pembina yang bisa terus mengokohkan kita gitu. Nah, itulah dakwah. Yuk semangat Dek. Iya, Masya Allah. Syukron, Teh Nini, betul ya, Intan akan tetap jadi Intan dimanapun berada. Kalau kita kuatkan, berarti tadi fondasinya ya keimanan dan ketaatan, dan yakin insya Allah yang akan bukakan jalan-jalan kemudahan. Punya mentor dan punya komunitas, lah itu ya. Walaupun sekarang online, tapi insya Allah banyak jalan-jalan untuk berkomunitas dengan orang-orang solih. Semoga semangat mencari semuanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Teh Nini. Ya terakhir Ada mau dari Paja Teh buka ya. Zakiah Milya. Iya, Teh Zakiah, mangga dipersilakan Teh. Assalamualaikum Teh, ini mau nanya izin sebentar. Ya silakan. Teh ini kan ini lebih ke perempuan ya. Kan perempuan itu kan sebenarnya tidak bisa tidak ada kewajiban untuk memilih antara bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian baik dengan segala itu semua kan pasti ada maksud tanggung jawab yang Allah kasih atau amanah gitu. Nah, gimana mungkin saya pribadi sih merasa apakah saya memang terlalu lemah untuk mengemban tanggung jawab ya, sehingga saat melakukan sesuatu atau taat terhadap amanah itu sulit. Nah, bukannya pesimis tapi lebih ke ada rasa takut ketika aku mau taat nih dalam bertanggung jawab untuk menjaga diriku gitu, atau aku mau taat nih dalam konsisten misalkan dalam belajar ataupun mengembang amanah lainnya. Apakah memang merasa lemah terhadap taat itu adalah hal wajar atau memang itu hanya takut belaka, dan ada nggak Teh amalan ataupun doa yang sekiranya bisa saya sih untuk pribadi untuk kuat dalam taat dan amanah menjadi wanita karir misalkan, atau jadi ibu rumah tangga, bahkan menjadi anak pun kan itu bentuk amanah. Ya. Itu cukup berat menurut saya gitu, dan itu tanggung jawab pasti berat gitu Teh. Gimana Teh? Makasih. Ya, ini pertanyaannya juga pinter-pinter ya, Masya Allah. Ini memang milenial. Baik teman-teman, kalau secara tauhid, justru kita ini harus merasa lemah di hadapan Allah. Jangan merasa keren. Nanti somse kita. Nah, kenapa ada hikmah la haula wala quwata illa billah. Jadi secara manusia di hadapan Allah, saya tuh bodoh, saya tuh lemah, saya nggak bisa ngemban amanah. Tapi ketika Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang memberikan kecerdasan, itu nanti naik. Nah, beda dengan ini. Yes, aku kuat. Yes, aku bisa. Lupa Allahnya. Nah, itu musyrik kan? Kayak sakit nih, minum obat. Obat apalah, beli gitu di warung. Langsung sembuh. Yes, aku sembuh. Lupa, padahal yang menyembuhkan itu Allah. Jadi obat ini hanya jalan. Coba yang makan obat banyak, tapi ternyata nggak semua sembuh. Karena Allah tidak menyembuhkan. Termasuk kepintaran. Teman-teman yang milenial kadang, maaf Teteh ngingetin, lupa gitu. Bahwa semua yang terjadi ini semua itu Allah yang berkehendak. Jadi kita ini hanya menjalankan. Kalau begitu itu kita pasrah aja ya. Enggak, kalau pasrah itu urusan hati. Urusan ikhtiar itu adalah bagian dari amal soleh. Tapi tetap tadi yang memberikan taufik, yang memberikan kemudahan saya bisa menjaga amanah ini, Engkau ya Allah. Kalau saya merasa lemah, saya yakin dengan kekuatan darimu. Itu akan ada namanya apa ya? Kayak ngegas gitu. Allah akan kuatkan. Gitu, semangat, Dek. Masya Allah, Teh Nini, ini betul-betul mutiara sekali ya, bahwa rasa takut, rasa lemah, takut tidak bisa, itu bahkan satu hal yang harus kita syukuri ya.
karena harusnya dengan rasa itu kita bisa menemukan mana tempat yang bisa tempat kita bergantung ya, yang akan menguatkan kita. Dan Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Allahus Samad, la haula wala quwata illa billah, karena hanya dengan Allah lah, ya, dengan kekuatan Allah lah kita bisa melakukan segala sesuatu yang Allah ridhoi, insyaallah. Masya Allah, barakallahu fikum teteh-teteh semuanya. Dan di hari ini kita alhamdulillah ya mendapat jawaban dari pertanyaan kita semua, para yang muda, yang bahkan sudah menjadi ibu, yang mungkin juga sudah seusia dengan teh ini susah banget buat taat. Ternyata kita butuh ilmu. Ilmu yang akan membuka, akhirnya kita mengetahui mana yang Allah suka, mana yang Allah tidak suka. Akhirnya gerak-gerak kita, langkah-langkah kita hanya akan menuju kepada yang Allah suka. Dan dengan melakukan apa yang Allah suka, insya Allah akan Allah bukakan pintu-pintu pertolongannya. Allah akan bukakan limpahan kasih sayangnya, dan insya Allah kita senantiasa dalam penjagaan dan pertolongan Allah. Amin. Syukron jazakillahu khairan Teh Rini untuk kesempatannya dan juga atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya, bukan hanya untuk para penanya ya, tapi untuk semua yang menyimak, yang mendengarkan. Ini menjadi kekuatan untuk kita, semangat terutama di bulan Ramadan, agar kita semuanya bisa meraih trofi takwa di akhir perjalanan kita sebagai bekal untuk kita menjalani bulan-bulan selanjutnya. Baru hari ketiga, semangat terus teman-teman semua, lebih semangat lagi menghadapi Ramadan selanjutnya. Hari esok insya Allah berikan kesempatan lagi bisa lebih baik. Bahkan tidak harus menunggu esok, setelah acara ini selesai kita punya semangat yang baru untuk lebih taat lagi kepada Allah. Nah, mungkin dari Teh Nini izin kami meminta pesan-pesan dari Teh Nini, pesan penutup yang akan lebih menguatkan kita lagi nih, para pengejar trofi takwa. Ya, baik teman-teman semuanya. Doa aja mungkin ya. Enggak, Teh. Ya, doa aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami yang masih muda-muda ini yang berkumpul di majelis ini, kami mohon kepadamu bimbinganmu ya Allah. Engkau yang memberikan taufik, Engkau yang memberikan kemudahan kami untuk selalu taat kepadamu. Kami tidak tahu kapan ajal memanggil kami ya Allah. Kami ingin menjadi anak-anak yang qurrata a'yun bagi kedua orang tua kami. Kami ingin membalas kebaikan mereka dengan kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh kami. Tolong ya Allah, jadikan kami anak yang qurrata a'yun, menjadi imam bagi orang-orang yang taat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balikan hati kami, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau cabut nikmat iman kami ini. Jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan ya Allah sampai akhir hayat kami. Ya Allah, berkahilah pertemuan ini ya Allah, bermanfaat. Jadikan ilmu yang bermanfaat menjadi pemandu hidup kami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. 3S, semangat, semangat, semangat. Barakallahu fiik, Teh Nini. Mungkin kami sekarang mohon izin untuk foto bersama ya, bersama Teh Nini. Monggo. Kenang-kenangan dari Akhlan Ramadan, bahwa kita pernah duduk bersama menyaksikan deras aliran hikmah dan ilmu dari Allah melalui Teh Nini. Semoga teman-teman semua boleh dibuka kameranya ya, yang berkenan dan juga tidak ada halangan. Kita akan foto bersama. Nanti ada panitia yang membantu foto bersama ya. Oke, kita tunggu sampai 5.10 ya. Oh, masing-masing sudah mulai membuka kameranya. Alhamdulillah ya, semoga hari ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita mendapatkan ilmu dari Teh Nini, yang dengannya semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmatnya untuk Teh Nini dan keluarga, dan juga untuk kita semoga Allah berikan keberkahan ilmu hingga kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkannya. Oke, mungkin kita sudah mulai bersiap ya. Dari panitia boleh dibantu untuk foto. Mungkin kita mulai dari screen pertama ya. Dari screen pertama ya. Oke. Silakan ditahan senyumnya. Terbaik ya. Bismillah. Sambil nunggu buka puasa. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Kasihan senyumnya pada lemes. Udah. Oke, slide ketiga ya.
1, 2, 3. Slide terakhir. Udah, 1, 2, selesai. Alhamdulillah. Sekali lagi syukron, Alhamdulillah. jazakillahu khairan, Teh Makasih Nini. Teh Wilda, terima Iya, kasih. barakallahu Semoga bisa fiik, Teh ketemu Nini. di off air ya kalau salamannya udah Amin, buka. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Syukron, Teh Nini mungkin boleh melanjutkan aktivitasnya ya Teh ya. Semoga Ya, Ramadannya silakan. penuh keberkahan. Teteh keluar ya duluan. Iya, mangga Teh, barakallah. Ya, alhamdulillah teman-teman semua kita sudah ada di akhir acara. Terima kasih yang sudah bertahan sampai akhir. Insya Allah kita juga akan menuju waktu berbuka ya. Tapi sebelumnya ada yang ingin disampaikan, ada ajakan untuk berkarya bareng dengan Ahlan. Ada buku antologi yang nanti akan diterbitkan oleh Ahlan Ramadan. Dan ini ya, hadir dan menyimak kajian, menulis cerita ala kamu, harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nanti ada file yang harus diupload, ini linknya boleh dicatat ya teman-teman masing-masing. Kapan lagi nih kita bisa menulis buku bersama dengan yang isinya adalah kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan bermanfaat bagi setiap pembaca. Nah, deadline-nya H+3 setiap harinya. Jadi dari kajian hari ini, H+3 boleh dicatat, di-upload filenya di bit.ly/nulis buku Ahlan 2022. Nanti tulisan terpilih akan diumumkan lewat personal chat ya, dan di story Instagram ahlanramadan.id atau sesi kelas Ahlan Ramadan maksimal H+7 setelah pengiriman naskah. Nah, teman-teman yang tadi lagi nyari komunitas, cari mentor, boleh gabung selanjutnya di Ahlan School ya. Mungkin selama Ramadan banyak kegiatan, setelah Ramadan bingung mau kemana, join Ahlan School ya. Oke. Ada lagi Teteh panitia? Nah, ini ada ajakan juga untuk wakaf rumah Taklim Ababil. Ini boleh dicatat nomor rekeningnya. Atau nanti kalau mau info lebih lanjut boleh kontak Teh Natia di nomor yang tertera. Insya Allah setiap harta yang kita keluarkan untuk berwakaf tidak akan hilang, tidak akan berkurang, tapi justru akan Allah kekalkan kelak di akhirat sebagai jalan-jalan untuk kita mendapatkan balasan terbaik, yang lebih baik, yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan kita nanti. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua. Sekali lagi jazakumullah khairan atas kehadirannya dan juga yang sudah bertahan hingga akhir. Semoga Allah limpahkan berkah dan semoga Allah menguatkan, menolong kita untuk bisa mengamalkan ilmunya. Kita tutup sama-sama dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita juga limpahkan syukur kepada Allah yang dengannya semoga Allah bukakan kembali kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau begitu sampai jumpa lagi di kajian berikutnya. Tetap semangat menjalani Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Jazakumullah khairan kasiran. Jazakumullah ahsanal jaza bil jannah. Terima kasih ya, karena kamu sudah menghadiri kelas sore ini. Setelah ini, teman-teman bisa membagi insight dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Dan jangan lupa untuk menyebarkannya di sosial media yang kamu punya. Oh ya, jangan lupa juga untuk mengisi form evaluasi.
karena saran dari kamu dapat membantu kami untuk terus bertumbuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.